Maka Nabi SAW menyebutkan dalam hadis sahih dalam Sahih Muslim, nanti seseorang nanti pada hari kiamat ada dua orang yang terkejut. Pertama yang terkejut, dia memikirkan, bukankah pada hari ini anak dulu beramal dosa ini, berbuat dosa itu, kenapa nggak ada di catatannya? Dia kaget. Di yaumul hisab catatan dosanya nggak ada. Padahal dia ingat di hari itu dia berbuat dosa ini dan itu. Ya Rab, mana? Dia diam, dia heran. Kok nggak kesebut di catatan hisab? Allah menyebutkan, satartu halaka fid dunya fa'aghfiru lakal yaum fa'atajawazu lakal yaum. Dulu di dunia anak tutupi aibmu, di sini anak ampuni dosamu. Kemudian yang kedua, orang-orang yang dia ini melihat catatan amal yang tidak pernah dia perbuat. Ini anak nggak melakukan. Tapi kenapa tercatat kebaikan yang dia tidak melakukannya? Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Untuk dosa-dosanya diganti dengan kebaikan-kebaikan oleh Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan iman yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat yang jika kita mensyukurinya maka Allah akan menambah. Tambahan nikmat Islam dan iman adalah dengan ditambahnya ilmu, ditambahnya keyakinan, ditambahnya hidayah yang memudahkan seseorang untuk istiqamah di dalam dinul Islam. Dan inilah satu-satunya nikmat yang kita bawa sampai mati. Tidak ada nikmat lain dari dunia ini. Kesehatan, fisik, harta semua akan habis. Hanya Islam dan iman yang akan kita bawa sampai yaumul qiyamah, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah di antara hikmah besar kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, di antara satu-satunya doa yang wajib kita panjatkan adalah minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu-satunya perintah yang kita diminta untuk wajib meminta hal itu hidayah. Hidayah untuk istiqamah, untuk memeluk Islam, untuk istiqamah di atas Islam dan mati di atas dinul Islam. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita masih tentang sifat-sifat ibadur rahman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam akhir surat Al-Furqan, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang ciri-ciri mereka dari firman-Nya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Ar-Rahman, yaitu mereka yang berjalan di muka bumi dengan keadaan rendah hati, dan ketika orang-orang jahil mengajak mereka berbicara, maka mereka menjawab mereka dengan penuh kedamaian. Dan ini kita telah membahas sifat ini juga. Kita telah membahas di antara sifat mereka adalah walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, yang mereka itu menghidupkan malam mereka dengan sujud dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini jika Allah menunjukkan ibadah sunnahnya, maka menunjukkan bahwa ibadah wajib mereka telah beres. Ya, ketika Allah menyebutkan bahwa mereka menghidupkan qiyamul lail, maka itu menunjukkan bahwa wajibnya itu pasti telah beres. Karena tidak akan mungkin seorang menjadi waliullah, menjadi ibadullah tanpa menjalankan yang wajib. Karena sebagaimana dalam hadis wali yang terkenal dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, qala Allahu azza wa jal, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku akan umumkan perang terhadapnya. Menyakiti waliullah, maka berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kemudian Allah berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu ilaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku lebih aku cintai melebihi ketika dia mengamalkan apa yang aku wajibkan kepadanya. Ini menunjukkan bahwa prioritas utama untuk bertaqarrub kepada Allah adalah menjalankan yang wajib. Dan wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan ketika hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan menjalankan ibadah-ibadah sunnah, maka aku pun mencintainya.
Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adzani la'u'idhannahu. Maka kemudian Allah berfirman, senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan menjalankan ibadah sunnah, maka aku pun mencintainya. Maka yang prioritas utama ikhwah fillah menjalankan ibadah wajib. Maka ketika Allah menyebutkan di dalam ayat ini walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama, dan mereka yang menjalankan salat malam, yang menghidupkan malamnya dengan sujud dan berdiri, maka wajib mereka telah sempurna, wajib mereka telah beres, dan mereka menambah dengan ibadah salat malam, tahajud. Karena tidak ada salat yang lebih afdal setelah salat wajib kecuali salat tahajud, qiyamul lail. Sebagaimana sabda Nabi SAW, afdalus salati ba'dal fariḍah salatul lail. Dan itu adalah kebiasaan orang saleh. Mustahil seseorang itu menjadi saleh tanpa menghidupkan salat malam. Jangan pernah mengatakan ana saleh atau rajul saleh atau abdun saleh kecuali dengan qiyamul lail. Sebagaimana sabda Nabi SAW, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin min qablikum. Jaga salat malam, karena itu kebiasaan orang saleh sebelum kalian. Karena itu ikhwatal iman, di antara nasihat para ulama, jangan antum merasa diri antum saleh kalau tidak pernah atau jarang-jarang salat malam. Karena kebiasaan orang saleh qiyamul lail. Juga kita telah membahas dalam firman Allah, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dan mereka-mereka yang berdoa, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, palingkan dari kami azab neraka jahanam. Sesungguhnya azab neraka jahanam ini sangat menyakitkan, sangat kekal, sangat menyedihkan. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Bahwa sesungguhnya neraka jahanam itu tempat yang seburuk-buruknya tempat tinggal. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Tidaklah seorang hamba berdoa dengan kalimat yang seperti ini kecuali orang yang haqqul yaqin, yang penuh dengan keyakinan annal jannata haqq wan nar haqq. Kecuali dia yakin bahwa surga itu benar, neraka itu benar. Mustahil dia sampai mengatakan Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Terlebih lagi orang-orang yang tidak memiliki keyakinan iman, yang tidak memiliki keyakinan terhadap jannah wan nar, bahkan tidak sedikit dari mereka sampai mengatakan, ya bolehlah masuk neraka sehari 2 hari, direbus di sana. Ya setelah itu kan nanti ujung-ujungnya juga masuk surga. Ya, mereka mengentengkan hal ini. Orang yang seperti ini bukan ibadur rahman. Kalau ibadur rahman, khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa walladzina hum min adzabi rabbihim mushfiqun. Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Di antara sifat orang-orang mukmin yaitu mereka yang takut akan azab Tuhan mereka, karena tidak ada seorang pun yang boleh merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Inna adzab rabbihim ghairu ma'mun. Tidak ada yang boleh merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Cukup ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bagaimana di yaumul mahsyar ulul azmi minar rusul, nabi-nabi yang termulia, Nabiullah Adam alaihissalam, Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam Khalilullah, Nabiullah Musa alaihissalam, Isa alaihissalam. Mereka semuanya mengatakan nafsi nafsi, diriku diriku. Inna Allah qad ghadiba al-yawma ghadiban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu. Allah Subhanahu wa taala murka pada hari ini dengan murka yang belum pernah terjadi sebelumnya yang seperti ini, dan tidak akan murka seperti ini sesudahnya. Semua ulul azmi, jika nabi-nabi yang top level ini takutnya kepada Allah seperti itu, bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan kita? Jika para nabi yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis syafa'ah adalah orang-orang yang paling top yang pernah hidup di muka bumi, levelnya para nabi, dia di atasnya para nabi. Karena ulul azmi, pilihan Allah dari para nabi, itu pun ketakutan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika semuanya melihat neraka jahanam, yauma yaj'alul wildana syiba, yang ketika mereka melihat neraka jahanam membuat anak-anak kecil langsung beruban. Saking takutnya, anak kecil itu langsung beruban. Subhanallah. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara sifat ibadur rahman, mereka ini lebih mengedepankan khaufnya ketimbang rajanya. Karena
Sifat mukmin ini ada khauf, ada raja, ada takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh takut saja, tidak boleh berharap saja. Ketika takut saja akan membuat seseorang itu pesimis sehingga merasa dirinya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terlalu berharap membuat dia terlalu optimis bahwa jangan khawatir, Allah Ghafurur Rahim. Ya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Terlalu optimis seperti ini malah membuat dia mengentengkan dosa. Tapi harus ada bainal khauf war raja, antara takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hidup ketika dalam kondisi sehat walafiat seperti ini, yang harus dikedepankan adalah khauf, takut kepada Allah. Karena kita tidak pernah tahu apa ketetapan Allah untuk hidup kita. Yang hidup ini, apakah kita mati dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu ketika dia misalnya mau coba-coba dosa, mencoba-coba maksiat, ternyata di saat itu ajalnya menjemput dia. Tidak ada yang tahu. Maka jika antum melihat, membaca kisahnya para salafun saleh terdahulu, bahwa mereka ini ketika mereka hidup, maka mereka lebih mengedepankan khauf, takutnya ketimbang rajanya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Abu Bakar diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Bakar, aku ajarkan kepadamu satu doa, jangan kamu tinggalkan di dalam salatmu. Di dalam doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Abu Bakar, kita tahu Abu Bakar, hadza khairu hadhil ummah, umat yang paling baik dari umat ini Abu Bakar As-Siddiq. Yang imannya kata Nabi, kata Umar Ibn Khattab, andai kata imannya Abu Bakar ditaruh di satu anak timbangan, imannya seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditaruh di satu anak timbangan, lebih berat imannya Abu Bakar. Lebih berat imannya Abu Bakar radhiyallahu an. Ya, antum melihat bahwa Utsman bin Affan masuk Islam dari Abu Bakar. Ya, Abdurrahman bin Auf masuk Islam dari Abu Bakar. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islamnya dari Abu Bakar. Bilal bin Rabah, Abu Bakar yang nebus. Ya, Ammar bin Yasir, Abu Bakar yang nebus. Subhanallah. Masjid Nabawi dibayar oleh hartanya Abu Bakar radhiyallahu an, tanahnya. Subhanallah. Sampai Nabi di akhir hayatnya mengatakan, ma nafa'ani malu Abi Bakar. Tidak ada harta yang ana rasakan manfaatnya seperti hartanya Abu Bakar radhiyallahu an. Hada fi hayat, di hayat Nabi SAW mengatakan seperti itu. Luar biasa. Itu pun doa yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku zalim terhadap diriku, sangat zalim. Zalamtu nafsi zulman katsira. Saya telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni. Ampuni aku dengan ampunan darimu dan rahmati aku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Selevel kehebatan seperti itu yang Allah sebutkan, idz qala li sahibihi la tahzan. Allah sebutkan di Al-Qur'an. Ditetapkan sahabat Rasulullah SAW itu satu-satunya yang disebut sahib di Quran, Abu Bakar. Yang nemani Nabi SAW ketika hijrah. Abu Bakar As-Siddiq. Level sehebat ini, doa yang diajarkan Nabi kepada beliau, inni zalamtu nafsi zulman katsira. Aku menzalimi diriku dengan banyak kezaliman. Kalau kita ukur dosanya Abu Bakar yang hidup di zaman itu, wala gadget, wala ini, wala fitnah, wala mal, wala syai'. Ya, dosanya dosa apa? Dosa apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di zaman itu? Mau maksiat ngelihat yang haram, kemana? Wanita setengah telanjang atau telanjang, kemana? Ya, apa dosa yang diperbuat oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu? Itu pun zalamtu nafsi zulman katsira. Kaif nahnu? Kaif kita orang yang setiap detik, setiap saat, setiap waktu kelewat dosa terus setiap saat. Kita lebih butuh doa ini ketimbang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau Abu Bakar membacanya dalam setiap sholat, mungkin sekali kita mestinya setiap sujud. Kita mengakui kezaliman diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan kezaliman yang luar biasa. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian itu pun Abu Bakar pernah mengatakan, andai kata ana disuruh milih. Andai kata ana disuruh milih, dihisab atau dileburkan seperti binatang. Ya, karena nanti pada yaumul hisab, orang-orang kafir itu ketika melihat bagaimana binatang setelah dihisab oleh Allah semuanya, dijadikan oleh Allah semuanya jadi tanah. Kunu turaba, jadi tanah semuanya. Selesai dihisab, dijadikan tanah.
Maka yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir berkata, andai kata ana jadi tanah seperti binatang. Abu Bakar sendiri mengatakan, kalau ana disuruh milih dihisap atau jadi tanah, ana milih jadi tanah. Pilih jadi tanah. Takut azab Allah subhanahu wa ta'ala. Uthman bin Affan mengatakan, andai kata kaki kananku sudah masuk surga, kaki kiriku belum, ana tidak yakin ana masuk jannah. Ini ashabun Nabi SAW. Nah, kita orang sudah hayal kafling kita di mana di surga. Ya, insya Allah jiran dan tetanggaan dengan Nabi Muhammad SAW. Sudah berhayal seperti itu. Sedangkan mereka para orang yang mujahidin, orang hijrah, jihad, yang mengorbankan hartanya lillah, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wala yubqi syai'an li ahli, tidak meninggalkan sedikit pun untuk keluarganya sama sekali. Ketika Nabi SAW bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ma abqaita li ahlik? Allah wa rasulah. Yang ana tinggalkan untuk keluargaku cuma Allah dan Rasulnya. Toh, yang lainnya semuanya dibawa oleh Abu Bakar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika kita melihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita, bahwa seseorang itu menjadi ibadur rahman, mereka menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari perintah yang wajib maupun yang sunnah. Dan orang-orang yang memiliki rasa takut terhadap neraka jahanam, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dan rasa khauf dan raja ini adalah ibadah hati. Ibadah hati. Dan khauf ini yang mengontrol kita dari terjerumus dalam sebuah dosa. Dalam dosa. Itu khauf. Rasa takut. Berbeda dengan kondisinya ketika sedang sakit atau sedang sakaratul maut. Maka yang dikedepankan adalah raja. Berharap kepada Allah. Ketika seorang di saat sakaratul maut dia berharap kepada Allah, maka berharapnya insya Allah akan bermanfaat bagi dirinya. Kemudian Allah berfirman di surat Al-Furqan ayat 67 selanjutnya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan di antara sifat ibadur rahman, ketika mereka menafkahkan hartanya, mereka tidak melampaui batas, israf, melampaui batas. Walam yaqturu, dan tidak bakhil. Wa kana baina dzalika qawama. Dan mereka ini mengambil jalan di antara dua hal itu. Tidak berlebihan dan tidak bakhil dan kikir. Ini di antara sifat ibadur rahman. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah, tidak ada din seperti dinul Islam yang mengatur kehidupan seseorang hatta dalam urusan hartanya. Ya, sampai urusan harta diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita dengan harta kita? Bahwa di dalam harta kita ini ada hak fuqara, hak masakin, zakat yang harus dikeluarkan dan yang lain sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa harta yang ada pada diri kita itu adalah rizki yang Allah berikan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka menafkahkan. Ini mengingatkan kepada kita bahwa apa yang kita miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, titipan dari Allah. Karena Allah yang punya, hakikatnya Allah yang punya, bukan kita yang memilikinya, maka kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW menyampaikan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Seseorang itu tidak akan berjejak kedua kakinya dari hadapan Allah nanti pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang umurnya, waktu yang Allah berikan, usia ini, umur. Habis di mana umurnya? Habis di mana? Kemudian ditanya tentang ilmunya. Apa yang diamalkan dengan ilmunya? Berapa banyak kita sudah dengar nasihat, dengar ceramah, datang kajian dan yang sebagainya. Apa yang diamalkan dari ilmu yang telah dia dengar? Apa yang diamalkan? Tentang hartanya, dari mana sumbernya? Kemana dia belanjakan? Ini menunjukkan bahwa harta ini bukan hak dana, bukan milik kita. Ada yang punya. Allah lebih berhak terhadap harta kita ketimbang kita. Oleh karena itu Allah nanya, dari mana kamu dapat hartamu? Kemana kamu belanjakan? Jika kita bisa jawab pertanyaan ini, selamat. Ya Rabb, ana mendapatkannya dari sumber-sumber yang Kau ridhai. Ana mendapatkannya dari apa-apa yang tidak engkau haramkan. Ana menjauhi sifat zalim.
Ana menjauhi riba, ana menjauhi segala transaksi yang bersifat gharar, ana menjauhi semua yang kau haramkan ya Allah. Ketika itu dia bisa selamat dari pertanyaan min aina iktasabahu, dari mana sumbernya, wa fima anfaqahu, kemana dia belanjakan, kemana dia habiskan harta itu, di jalan yang Allah ridhai atau ternyata dia habiskan di tempat-tempat yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seseorang hati-hati mencari sumber yang halal, tapi dia tidak peduli membelanjakannya. Bas yang penting dia senang. Apakah itu untuk hal yang baik atau untuk yang tidak baik, yang manfaat atau madarat, yang taat atau maksiat. Dia belanja untuk hal-hal yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an jismihi fima ablah, fisik yang Allah berikan ini. Habis rusaknya kemana ini fisik ini? Fisik ini menuanya dalam taat atau maksiat. Ya, dulu kita lahir dhaif, lemah. Kemudian diberi kekuatan oleh Allah menjadi remaja, Masya Allah kuat. Ya, Insya Allah lari ujung abadi sampai abadi ini bisa 5, 7 kali, 10 kali. Sekarang insya Allah sampai pertigaan depan sudah ngos-ngosan. Ya, habis kemana energinya? Fisik ini habis kemana? Lillah, taat kepada Allah, atau untuk maksiat dan dosa. Dan ini subhanallah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di situ Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa dia menafkahkan hartanya tidak berlebihan dan kemudian tidak bakhil. Karena dua hal ini dua-duanya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Israf, berlebihan, ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bakhil sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka setiap muslim diperintahkan untuk selalu i'tidal, selalu tawassut, pertengahan. Ya, tidak ekstrim kanan, tidak berlebihan, tidak kiri, selalu berkekurangan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya rezeki yang lebih dari yang semestinya, maka boleh dia menafkahkan sesuai dengan sewajarnya. Namun kemudian ketika dia memang dibatasi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebaiknya dia menjalani hidup sesuai dengan kemampuannya. Jangan dia berhayal untuk bergaya hidup seperti orang sangat kaya atau orang kaya, padahal kemampuannya tidak seperti itu. Yang akibatnya dia harus utang sana, dia ngutang sini, dia pinjam sana dan sini dan sebagainya. Dia tenggelam di dalam beban kehidupannya. Dan ini akan membuat dia tidak bisa khusyuk dalam ibadah. Orang yang terbelit hutang tidak akan bisa khusyuk ibadah, tidak akan bisa tidur tenang, tidak akan bisa berani menghadapi orang, takut terima telepon, ya, semuanya tidak nyaman, sembunyi dari orang, menghindar dari orang, sering berbohong. Musibahnya hutang. Seorang di zaman ini mereka menghutang sebagian besarnya bukan karena kewajiban-kewajiban yang pokok yang harus dia butuhkan. Kalau di zaman Nabi SAW, di zaman orang-orang dulu, ngutang itu untuk makan. Memang tidak ada yang bisa dikonsumsi. Sekarang untuk ganti gadget, ngutang. Ganti kendaraan, ngutang. Ya, rumah, ngutang. Semuanya, bahkan belanja bulanan pakai kartu hutang. Kredit card. Ya, semuanya pakai hutang. Subhanallah. Dan sekarang image-nya orang kalau semakin banyak kredit cardnya kayak seperti orang yang Masya Allah, Tabarakallah. Fakir. Ini yang semuanya ngutang, ini orang miskin. Jangan kebalik, lihat orang yang kaya itu yang mampu beli segala sesuatunya cash. Ya. Kalau misalnya, Masya Allah, nah, kredit anak ada satu tas sendiri misalnya. Ada fakir, ya dulu ala fakri. Ini menunjukkan bahwa dia fakir, miskin ini orang. Ya. Kemana-mana dia ngutang. Allah yahdi. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara yang disebutkan oleh Qatadah ketika beliau menyebutkan tentang hal ini, tentang menafkahkan harta, beliau mengatakan khairu hadhil umur awsatuha wal hasanatu bainas sayyi'atain. Sebaik-baik tentang menafkahkan harta itu yang pertengahan. Itu adalah kebaikan di antara dua hal yang buruk. Maka ditanya Qatadah, mal hasanatu bainas sayyi'atain? Apa itu kebaikan di antara dua hal yang buruk? Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Ya, suatu kebaikan di antara dua hal buruk. Apa dua hal buruk itu? Israf wal qatar. Israf berlebihan, qatar adalah bakhil. Ya, dua-duanya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
Iman rahimani wa rahimakumullah. Setiap orang memiliki takaran dan timbangannya sendiri terkait dengan hal ini. Mengenai nafkah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap kepala rumah tangga misalnya di dalam firman-Nya, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Hendaklah orang yang memiliki kelapangan rezeki, dia menafkahi keluarganya sesuai dengan kelapangan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu, barang siapa yang disempitkan rezekinya, falyunfiq mimma atahullah. Hendaklah dia menafkahkan hartanya sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Walaupun dalam kondisi disempitkan rezekinya, ketika dia masih memiliki sesuatu, nafkahkan, belanjakan, jangan bakhil. Hatta dalam kondisi fakir, dalam kondisi memang adanya memang untuk belanja, jangan, ini anak kalau anak kasih uang belanja, anak nggak bisa beli rokok. Mana yang didahulukan? Serius. Ya, belanja. Ya, kasihkan kepada belanja. Wa man qudira 'alaihi rizqu. Barang siapa yang disempitkan rezekinya, falyunfiq, hendaklah dia tetap memberi nafkah. Mimma atahullah, dari apa yang telah Allah berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali apa yang Allah telah berikan kepadanya. Artinya seorang istri tidak punya hak untuk menuntut melebihi kemampuan sang suami di dalam mendapatkan rezeki. Ya, ketika suaminya mampu untuk memberi rezeki, memang pendapatannya sebulan 5 juta misalnya, istrinya menuntut 6 juta, dari mana? La yukallifullahu nafsan illa ma ataha, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Sesungguhnya Allah akan menjadikan sesudah kesusahan kemudahan. Ini di antara kunci ikhwafillah di dalam hidup berumah tangga. Ketika seseorang tidak bakhil di dalam memberi nafkah kepada keluarganya, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan memberikan sesudah kesusahan kemudahan. Kuncinya jangan bakhil. Ketika tidak bakhil, Allah lebih karim. Ketika kita karim terhadap keluarga kita, wallahu akram, Allah lebih karim. Jadi walaupun dalam kondisi sempit, kasih nafkah. Ya, sebagaimana hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun ataitahu ala miskin. Nabi SAW menyebut bahwa 1 dinar yang kau belanjakan di jalan Allah, 1 dinar yang kau berikan kepada fakir miskin, 1 dinar yang disebutkan oleh Nabi beberapa abwabul khair, kemudian 1 dinar yang kamu berikan, wa dinarun ataitahu ala ahlik, dan 1 dinar yang kamu berikan kepada keluargamu, yang lebih besar pahalanya di sisi Allah adalah yang kau berikan kepada keluargamu. Yang kau berikan kepada keluargamu itu a'zamuha ajran indallah, adalah yang kita berikan kepada istri kita. Ini menunjukkan bahwa jangan bakhil terhadap istri kita. Jangan bakhil. Ini memang alhamdulillah yang dengarkan rijal semua, enggak ada harim di sini kan ya. Jadi kalau hadis ini didengar harim, insyaallah jadi senjata buat kita orang. Namun ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, ini di antara kiat bahwa seseorang itu diberi keberkahan hidup oleh Allah adalah mereka tidak bakhil terhadap keluarganya. Ketika seorang itu karim, wallahu akram, itu antum harus ingat, Allah lebih dermawan lagi. Kemudian ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Allah menyebutkan di ayat selanjutnya, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat ibadur rahman, dan mereka tidak berdoa bersama Allah sesembahan yang lain, dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan yang hak, dan mereka tidak berbuat zina. Ini di antara ciri ibadur rahman. Mereka di antara cirinya menjauhi kabairudz dzunub, dosa-dosa besar. Menjauhi dosa-dosa besar. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara pilar-pilarnya kabair, bahwa tiang-tiang besarnya dosa besar itu syirik, membunuh, zina. Syirik ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala yang dilanggar, dan sangat tegas Allah menyebutkan definisi syirik, la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Tidak berdoa bersama Allah sesembahan. Disebutkan kata doa, yad'u. Ini untuk menjawab, membantah anggapan orang yang salah paham terhadap makna la ilaha illallah atau makna tauhid. Mereka beranggapan bahwa tauhid itu adalah tidak meyakini adanya Tuhan lain selain Allah. Kalau misalnya meyakini Allah, tapi berdoa kepada Syekh Fulan, kepada Habib Fulan, kepada Wali Fulan, ini boleh-boleh saja. Karena
tidak meyakini syekh atau habib atau wali ini sebagai Tuhan. Hanya cuma minta kepada dia. Allah dengan menegaskan dalam ayat ini, la yad'una ma'allah, tidak berdoa bersama Allah ilahan akhar, sesembahan yang lain. Artinya doa ini ibadah. Kalau doa itu ibadah, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini juga menunjukkan bahwa ketika seseorang beribadah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Dan ini termasuk syirik akbar yang Allah telah mengancamnya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Dan barang siapa yang berbuat syirik, maka dia telah berbuat dosa yang sangat besar, kezaliman yang paling besar. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah. Dalam surat Al-Maidah, sesungguhnya orang yang berbuat syirik, Allah haramkan surga baginya. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan juga wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan tidak membunuh jiwa. Setelah syirik, dosa di bawah syirik adalah az-zulm, kezaliman. Dan zalim terbesar yang mengambil hak orang itu mengambil nyawanya, menumpahkan darahnya. Ini akbaruz zulm, zalim terbesar. Maka dalam hadis hisab disebutkan awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Dalam satu hadis disebutkan yang pertama dihisab oleh Allah pada hari kiamat salat. Dalam hadis yang lain disebutkan awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati ad-dima. Pertama kali yang dihisab oleh Allah adalah urusan darah. Yang mana terus yang benar? Kalau ini yang pertama, itu yang pertama. Dijelaskan oleh Allah kenapa salat ini diprioritaskan, karena ini min huquqit tauhid, hak tauhid terkait dengan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hisab terkait dengan manusia dengan sesama manusia, yang pertama yang diselesaikan oleh Allah urusan darah. Apakah engkau pernah menumpahkan darah seseorang atau tidak? Karena Nabi mengingatkan bahwa ketika seseorang itu tidak pernah menumpahkan darah seseorang, aman agamanya. Karena la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah taala min qatli mu'min bighairi haq. Hilangnya dunia ini lebih ringan bagi Allah ketimbang menumpahkan darah seorang muslim atau membunuh seorang muslim. Membunuh seorang muslim dosanya lebih besar daripada menghancurkan dunia. Subhanallah. Ikhwafillah. Kemudian wala yaznun, dan tidak berbuat zina. Zina ini Allah menyebutkan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan. Zina itu fahisyah, keji. Kata fahisyah, keji itu, kalau bahasa keji atau fuhsh itu sesuatu yang menjijikkan. Ya, sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang tidak layak. Allah menyebutkan zina itu fahisyah di dalam Al-Quran. Ini kita harus tahu masyarakat jahiliyah, ya ikhwafillah, supaya kita tahu bagaimana Islam. Masyarakat jahiliyah ini orang yang sangat terhormat. Orang Arab jahiliyah, antum pelajari nasabnya para sahabat, jelas fulan bin fulan sampai Nabiullah Ibrahim, Ismail Ibrahim terus. Ini sebagian besar seperti Nabi SAW, wa Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, dan yang lainnya lahir di masa jahiliyah, di masa sebelum Islam, tapi nasabnya terjaga. Ini menunjukkan bahwa orang-orang tua mereka tidak melakukan hubungan zina, dan tidak ada seorang pun dari mereka lahir dari perzinahan. Tidak ada yang dari hada abahnya nggak ketahuan siapa. Hada di masa jahiliyah, di masa jahiliyah. Dan bangsa Arab ini mereka sangat hati-hati terhadap hal ini. Sampai ketika hari pertama masuk Islam, Nabi membaiat para wanita-wanita Quraisy yang baru masuk Islam, hari itu baru masuk Islam, dikumpulkan untuk dibaiat. Mereka jangan berbuat syirik, mereka jangan mencuri, mereka jangan berzina. Disebut oleh Nabi, kalian jangan mencuri, kalian jangan berzina. Salah seorang wanita yang hari itu baru masuk Islam, baru syahadat hari itu, dia tanya, ya Rasulullah, awataznil hurrah? Ya Rasulullah, apakah mungkin seorang merdeka, hurrah ini wanita merdeka, bukan budak, bukan abad, berzina? Ada mustahil ya. Jangan ente suruh, kita nggak bakalan zina. Bahasa lainnya adalah seperti itu. Jangan dilarang, kita nggak bakalan zina. Kita ini asyraf, orang-orang terhormat, keturunan orang-orang besar. Bagaimana kita mau merendahkan diri kita dengan zina?
Mustahil. Awataznil hurra ya Rasulullah. Apakah mungkin seorang wanita merdeka berbuat zina? Masya Allah. Hadza Rustum, panglimanya Persia. Ketika habis diskusi dengan beberapa tentaranya kaum muslimin, utusannya Sa'ad ibn Abi Waqqas, utusannya Umar bin Al-Khattab. Ketika habis diskusi, kemudian tentara umat Islam ini berdiri dari tempatnya Rustum dan pergi. Diketawain oleh beberapa orang-orangnya Rustum yang dengan baju gagahnya, baju perangnya yang mewah dan badannya, makanannya, tendanya, kendaraan kudanya. Syuf, mereka lihat mereka ini. Pakaiannya lusuh, tampilannya kusam, ya, dengan tampilan yang apa adanya. Makanannya sederhana, cuman makan kurma minum air. Kita dengan mewahnya. Diketawain oleh mereka. Apa kata Rustum? Mereka memang orang-orang yang sederhana di dalam makan dan berpakaian. Tapi mereka memperhatikan di mana sperma mereka tumpahkan. Mereka tidak sembarangan. Subhanallah. Ini dipuji oleh kufar. Terus bagaimana sekarang muslimin lahir di kalangan kaum muslimin tidak tahu cerita jahiliyah, terus kemudian lebih jahiliyah dari jahiliyah. Dengan gampangnya berbuat zina, dengan gampangnya berhubungan sana dan sini. Wal'iyadhu billah. Fahisyah, perbuatan yang menjijikkan. Allah sebutkan ini fahisyah. Dan tidak ada hukum qisas di dalam syariat lebih kejam daripada hukum rajam. Hukum bunuh di mana? Bagaimana ketika seorang membunuh? Sembelih, potong kepala, selesai. Langsung mati direct pada saat itu juga, penggal. Tapi rajam, dilempari batu sampai mati. Dan ketika ditanya, dibahas oleh para ulama, kenapa dilempari batu sampai mati? Karena dia merasakan nikmatnya maksiat itu dengan sekujur tubuhnya, maka dia harus merasakan sakitnya dengan sekujur tubuhnya. Wal'iyadzubillah. Dan siapa yang dihukum rajam ini? Seorang laki-laki yang muhsan, yang sudah menikah, atau wanita yang sudah menikah berzina. Mereka ini statusnya dihukum rajam. Jangan sampai sebagian kaum muslimin yang ada adalah mayat-mayat hidup yang harusnya sudah mati. Harusnya sudah mati, dilempari batu sampai dirajam. Namun dia Masya Allah ngasih dispensasi untuk diberi kesempatan untuk hidup. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW menyampaikan dalam hadisnya, idza zana ar-rajulu kharaja minhul iman. Ketika seseorang itu berbuat zina, iman itu keluar dari dirinya. Wa kana alaihi kadzulla fa idzan qata'a raja'a ilaihi al-iman. Maka iman itu keluar dari badannya. Seperti sesuatu yang lepas dari dirinya. Dan ketika dia taubat, rujuk, maka balik iman itu kepada dirinya. Seseorang ketika berbuat zina lepas imannya. Dalam hadis yang lain dalam Bukhari dan Muslim, wala yaznil zani wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang itu ketika berzina dia dalam keadaan beriman. Terus ketika terjadi seperti itu, kemudian dia sakaratul maut, mati dalam keadaan seperti ini. Kif? Su'ul khatimah. Diantarkan ke rumah keluarganya, subhada, abah inti meninggal di sono dengan wanita fulana yang bukan siapa-siapanya. Allahul musta'an. Aib buat di keluarganya, aib. Terus bagaimana kemudian dengan dianya sendiri finari jahannam wal'iyadzu billah. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang melakukan itu dia terjerumus dalam athama. Athama ini berarti itsm, dosa, artinya dosa yang sangat besar. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan athama ini salah satu lembah di dalam neraka jahanam. Dia akan dilemparkan di dalam neraka jahanam. Terus tidak sampai di situ. Yudha'af lahul azab. Dilipat gandakan untuknya neraka, azab bagi dia. Yudha'af lahul azabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Dilipat gandakan baginya azab pada hari kiamat dan dia kekal di dalamnya dalam keadaan hina, muhana, hina. Allahumma musta'an. Ada ancaman yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Dan ancaman ini mengingatkan seseorang untuk bergegas bertaubat. Karena walillahil hamd,
Allah Subhanahu wa taala, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim." Sampaikan kepada hambaku, sesungguhnya aku adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan azabku adalah azab yang pedih. Dan ikhwah fillah, ana beri resep nabawi, resep Nabi, bagaimana seseorang menjaga dirinya dari perbuatan zina atau prolognya zina. Karena prolognya zina juga dilarang oleh Allah. Wala taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Oleh karena itulah Allah perintahkan kita untuk ghaddul basar, menahan pandangan mata. Allah larang kita berduaan dengan wanita yang bukan mahram. Allah larang wanita keluar rumah dengan memakai tampilan yang menipu laki-laki dan memakai wangian. Sampai Nabi menyebutkan ayyumatin kharajat ta'attarat wa kharajat liyashumahal qaum atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang seorang wanita keluar dengan memakai wangian, wangian itu dicium oleh satu kaum, fa innaha kadza wa kadza aizani, bahwa wanita itu adalah wanita pezina. Sampai Nabi mengatakan hina fa innaha zania, dia pezina. Namun subhanallah, Nabi menyebut wanita keluar dengan wangian ini dicium laki-laki yang bukan mahramnya, kata Nabi pezina. Terus kemudian istri kita waliyadzubillah, putri kita waliyadzubillah keluar dengan seperti itu dan kita diam, ridho, punya pasangan disebut oleh Nabi SAW seperti itu. Allahul musta'an, dan tidak bertobat dan tidak meluruskan mereka. Itu semua dilarang oleh Nabi SAW. Wala taqrabu zina. Jangan kamu mendekati. Semua pintu yang mengantarkan kepada zina diharamkan oleh Allah. Dan Nabi SAW memberikan sebuah resep yang luar biasa. Ketika pernah sekali waktu, sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya, ada seorang ketika di majelis seperti ini, Nabi SAW dengan para sahabatnya, ada seorang pemuda berdiri dan mengatakan, "Ya Rasulullah, i'dzan li fiz zina." Ya Rasulullah, izinkan saya ingin berbuat zina. Para sahabat, diam kamu, bicara apa? Di majelis Nabi. Tapi ini orang jujur. Ya, ini di antara kelebihannya Arab terdahulu. Mereka ini tidak ada wajhain, thalatha wujuh, 2 wajah, 3 wajah, enggak ada. Kalau mau berbuat baik, baik dia datang untuk berbuat baik. Kalau mau bohong, bohong sudah. Artinya buruk. Tidak mau mereka berbohong, tidak mau. Ketika mereka tidak kuat seperti ini, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya enggak kuat nih. Saya pengen zina." Terang-terangan di depan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Taqarrab, dekat sini duduk." Ketika duduk di depan Nabi SAW, Nabi SAW bertanya kepada pemuda ini, "Aradhitahu li ummik?" Apa kamu mau kalau ada seseorang menzinai ibumu? Allah, walladzi ba'atsaka bil haqq. Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran ya Rasulullah. Ana tidak akan ridha ibu ana yang ana muliakan dizinai oleh orang laki-laki. Orang lain juga sama. Tidak akan ridha jika ibunya dizinai. Aradhitahu li ukhtik? Apakah saudara perempuanmu, kamu ridha saudara perempuanmu dizinai orang? Allah, walladzi ba'atsaka bil haqq ya Rasulullah, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, saudara perempuan ana dizinai orang. Ana tidak akan ridha. Demikian pula orang lain tidak akan ridha jika saudara perempuannya dizinai. Aradhitahu li bintik? Putri perempuanmu dizinain orang, kamu mau? Disebutkan khalatik, ammatik oleh Nabi SAW. Kemudian setelah itu Nabi SAW memegang dada pemuda itu. Allahumma fir dhanbah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, ampuni dosanya, bersihkan hatinya, jaga kemaluannya. Ada doa Nabi SAW. Kemudian berdiri dan hilang semua pikiran-pikiran negatif di dalam hatinya. Ada 2 resep dari Nabi SAW. Pertama, resep pengobatan itu diambil dari dirinya sendiri. Antum kalau menggoda, mau khoza, mau softo, mau godain perempuan, apa yang terjadi kalau dibalas oleh Allah di keluarga kita? Ya, mau goda perempuan, chat kepada perempuan. Perempuan itu juga putri seorang laki-laki. Sama seperti kita juga punya putri. Saudara perempuan dari seorang laki-laki, sama mungkin di antara kita punya saudara perempuan. Ibu seseorang yang sama juga, kita juga punya ibu. Ya, kalau kita menggoda seseorang, mencoba menggoda seperti itu, pikir, kalau binti dibegitukan bagaimana? Kalau putriku dibegitukan oleh seseorang, kalau saudara perempuan anak dibegitukan oleh seseorang, kalau ibu anak, waliyadzubillah. Ini diingatkan oleh Nabi SAW. Pertama, diambil obatnya dari penyakitnya.
Dari semangat, dari dorongan syahwat dibalik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi buan. Jangan sampai keluarga yang kita hormati dinodai oleh orang lain. Jangankan sampai dizinai, digoda saja kita nggak terima. Ada seorang laki-laki ngoda putri kita, saudara perempuan kita tidak akan terima. Apalagi sampai wal'iyadzubillah, sampai zina. Kemudian obat yang kedua yang diajarkan oleh Nabi SAW setelah menunjukkan obat itu, yang kedua adalah dengan doa. Karena hati kita dikuasai oleh Allah SWT. Kita doa sebagaimana Nabi SAW mengajarkan, Allahumma firli dzambi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Ya Allah, ampuni dosaku, bersihkan hatiku, jaga kemaluanku. Juga doa kita untuk anak-anak kita. Sebagaimana Nabi mendoakan pemuda tersebut, kita doakan anak-anak kita. Allahumma ighfir dzunubahum wa tahhir qulubahum wa hassin furujahum. Ya Allah, ampuni dosa mereka, bersihkan hati mereka, dan jaga kemaluan mereka. Dan Allah ingatkan ikhwatal iman ketika orang wa may yaf'al dzalika yalqa athaman yudha'af lahu al'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Allah sebutkan selanjutnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahim. Kecuali yang mau taubat, beriman, beramal saleh. Maka orang-orang ini yang mau taubat, mungkin pernah syirik, mungkin pernah membunuh, mungkin pernah berzina, tapi dia pengen taubat, diberi kesempatan oleh Allah untuk taubat. Taba. Dan konsekuensinya taubat itu memperbaiki diri, amana wa amila amalan salihah, beriman, beramal saleh. Maka apa yang Allah berikan? Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah mengganti dosa-dosanya dengan kebaikan. Bukan cuma dihapus oleh Allah, tempatnya dosa yang dihapus diganti dengan amal-amal baik yang tidak pernah dia lakukan. Allah. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bukan cuma dihapus oleh Allah, diganti catatannya dengan kebaikan. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam hadis sahih dalam Sahih Muslim, nanti seseorang nanti pada hari kiamat ada dua orang yang terkejut. Pertama yang terkejut, dia memikirkan, bukankah pada hari ini anak dulu beramal dosa ini, berbuat dosa itu, kenapa nggak ada di catatannya? Dia kaget. Di yaumul hisab, catatan dosanya nggak ada. Padahal dia ingat di hari itu dia berbuat dosa ini dan itu. Ya Rabb, mana? Dia diam, dia heran. Kok nggak kesebut di catatan hisab? Allah menyebutkan, satartu halaka fid dunya fa'aghfiru lakal yaum fa'atajawazu lakal yaum. Dulu di dunia anak tutupi aibmu, di sini anak ampuni dosamu. Kemudian yang kedua, orang-orang yang dia ini melihat catatan amal yang tidak pernah dia perbuat. Ini anak nggak melakukan, tapi kenapa tercatat kebaikan yang dia tidak melakukannya? Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Untuk dosa-dosanya diganti dengan kebaikan oleh Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Ini ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran di antara pelajaran sifat ibadur rahman adalah meninggalkan kabair. Dan Allah menyebutkan 3. Tapi ada berapa banyak dosa besar? Sangat banyak. Ya. Nabi SAW menyebutkan ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah di antaranya 7 hal yang membinasakan seseorang. Tapi apakah dosa besar itu cuma 7? Kata Imam Az-Zahab, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa hiya ila sab'ina aqrab. Sesungguhnya dosa besar itu lebih dekat ke 70 daripada 7. Insyaallah mudah-mudahan setelah kajian kita sifat ibadur rahman, mudah-mudahan kita akan bahas dosa-dosa besar. Ya. Assalamualaikum. Belum ada pembahasan dosa-dosa besar, belum ada. Kita akan bahas dosa-dosa besar. Ya, supaya kita tahu apa itu macam-macam dosa besar yang nantinya untuk pelajaran bagi kita. Karena bagaimana kita menjauhi sesuatu yang kita tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Tafadhalu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Secara spesifik tidak disebutkan oleh Nabi SAW di mana baca doanya. Jadi apakah itu di tasyahud awal, atau di tasyahud akhir, atau di sujud, semuanya boleh.
Maka kalau antum membaca dalam kitab Sifat Salat Nabi Al-Albani rahimahullah mengumpulkan doa-doa yang biasa dibaca oleh Nabi SAW di dalam salat. Dan Syekh Al-Albani memberikan catatan bahwa disebutkan doa Nabi SAW di dalam salat artinya tidak spesifik ketika tasyahud awal atau akhir, tapi dimanapun. Ketika tasyahud awal boleh, tasyahud akhir boleh, waktu sujud boleh. Sujud yang mana? Semua sujud. Mau sujud yang pertama sampai yang terakhir. Ya, semua sujud adalah waktu mustajab, tidak hanya sujud terakhir saja. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Lah, istilah kultum ini istilah saja. Iya kan? Istilah kultum, mau kuliah 7 menit, mau kuliah terserah antum. Ya. Terserah antum mau menafsirkannya seperti apa. Namun kesempatan memberikan tausiah, ya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, berilah pelajaran, karena peringatan dan pelajaran itu memberikan manfaat bagi orang-orang beriman. Maka ketika ada momentum untuk bisa menyampaikan suatu nasihat, mau di branding itu tabligh akbar, mau kultum, mau apa lagi kuliah 1 menit, setengah menit, 2 detik, terserah. Itu hanya sekedar penamaan. Memang secara spesifik, apakah ada dalil kultum? Ya nggak ada spesifik. Tapi memberi nasihat. Nabi SAW menyebutkan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu dan seterusnya. Wa Allah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Begitu banyak ayat Al-Qur'an dan hadis menyuruh kita untuk saling menasihati. Wallahu a'lam bishawab. Allah yabarik fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Talak, cerai. Nah, baik. Pertama tentang az-zawaju bi niyatit talaq. Zawaj tapi dia punya niatan cerai. Maksudnya begini. Jadi seseorang misalnya safar. Dia sekolah di luar negeri misalnya, sekian tahun. Dia tidak punya istri, atau mungkin dia punya istri di negaranya. Terus selama di situ apakah dia berzina atau dia punya pilihan lain, dia menikah. Tapi dia memikirkan, ana kalaupun menikah di negeri ini, ana tidak bisa permanen dalam hatinya nih. Tidak di speak up, tidak dibicarakan. Dia tidak menyampaikan hal itu. Maka dia berniat di dalam hatinya, ana nikah aja. Nanti selesai masa kuliah anak di sini, anak cerai itu istri anak. Dia berpikir seperti itu. Ya. Nah, sebagian fuqaha membolehkan. Ya. Bahkan Al-Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menyebutkan sebagian jumhur madhab mengatakan boleh hal itu. Dan ini dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, kenapa para fuqaha membolehkan hal tersebut. Ya. Di antaranya adalah orang yang niat itu kan tidak diucapkan, tapi di dalam hati. Niat itu sewaktu-waktu bisa berubah. Jangankan punya anak misalnya, ternyata dia mendapati istrinya salihah, thayyibah, khairah, hilang niat itu. Ya, tajirah lagi apalagi. Apalagi dia dapati, subhanallah ternyata khair, thayyib, dan baik dan insyaallah. Ditambah lagi punya anak misalnya. Khalas, niatnya hilang sudah, terkubur hidup-hidup dan tidak tersampaikan. Bedanya dengan mut'ah, jelas mut'ah itu disampaikan dalam akad, ya, disampaikan dalam akad dan itu ditentukan. Tapi an-niyah ini sesuatu yang tersembunyi, yang laki, yang ayahnya, yang perempuan dan sebagainya tidak mengetahuinya. Walaupun ana lebih cenderung untuk tidak boleh dapat ini, ya. Walaupun sebagian mengatakan boleh, tapi ana lebih cenderung pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan ini haram, tidak boleh. Sederhana kata Syekh Utsaimin, kalau itu bentuk putri ente mau terima kalau ente sampai tahu ada seorang laki-laki melamar putri kita biniyatit talaq? Ya, ada niatan nanti suatu saat akan diceraikan, kita tidak akan terima.
Kan begitu. Ini salah satu contoh. Jadi memang terutama Indah Saudiyin itu mereka yatasahalun billah. Mereka mengampangkan ini karena mereka sering ya, mencari hilah, peluang, ya. Ya sebagian daerah dibandingkan dengan sebagian daerah yang lain itu punya syudzuz, ya, punya penyimpangan-penyimpangan yang kultural menurut ana. Di antara penyimpangan kultural yang ada dari Saudiyin adalah masalah ini. Ya seperti misalnya di kalangan ahlul Yaman ini gad. Ya, urusan gad ini mereka nggak mau, hatta sebagian ulamanya nggak mau disinggung, jangan ngomong haram urusan ini. Ya, ya indah ahlul Mesir urusannya lain lagi dalam urusan beberapa hal yang lainnya. Jadi ini syudzuz dalam hal-hal penyimpangan yang seperti ini. Tapi Syekh Muhammad Shalal Utsaimin di antara mufti di Saudi Arabia, beliau mengharamkan dan menulis risalah khasah, satu risalah membantah semua qaul yang mengatakan bolehnya hal itu. Nah, iya. Apakah itu zina? Lah, itu bukan zina. Itu bedanya akad. Bedanya semua syurut nikah, perbedaannya seperti perbedaan antara ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Ya, Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Yang terkadang sebagian orang melihat innama al-bai'u mithlur riba. Sebagian mereka apa bedanya? Sama saja, riba tukar duit, ada pula ada faedahnya. Ya, tapi ini beda dalam hal akadnya beda. Ada transaksi di situ, ada perputaran materi atau benda, ya. Dan banyak hal yang lainnya. Dalam hal ini ada akad, ada wali, ya, ada mahar, ada saksi, ya. Ini menunjukkan adanya pernikahan yang sah, ya. Ada yang pengantin laki-laki, dan ketika syurut dalam pernikahan itu terpenuhi, maka ada yatim sihhatil akad, bahwa sihhatnya akad itu sahih, ya. Tapi zina ma fi hadza kullu syai', semuanya tidak ada. Allah alam bissawab. Terakhir, satu lagi. Fadhal. Belum nyusul. Iya, betul. Benar. Sangat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan ayat-ayatnya ini untuk semuanya, untuk hambanya. Iya kan? Bahwa sebagaimana kaidah yang disampaikan oleh para ulama ahli tafsir, mereka menyebut al-ibratu bi'umumi lafzillah bi khususis sabab, bahwa pelajaran dari apa yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an dari keumuman lafaznya. Bahwa perintah Allah misalnya, wa aqimus shalah, tegakkan salat. Dari sisi bahasa, aqimu ini untuk laki-laki atau untuk perempuan? Laki-laki. Ya, karena jika untuk perempuan aqimna, ya, kalau dalam ilmu syaraf, ya, dalam ilmu syaraf bukan aqimu, itu aqimu adalah untuk rijal, untuk laki-laki. Apakah di situ berarti bahwa perempuan tidak boleh untuk tidak menegakkan sholat? Nah, ini perintah untuk laki-laki dan wanita. Termasuk juga ketika Allah menyebutkan ibadur rahman, maka ibad ini memang untuk laki-laki. Kata abd dalam bahasa Arab itu untuk laki-laki. Kalau perempuan amah, ya, alif ini hamzah, mim ta marbuta amah. Amatullah artinya sama seperti Abdullah. Kalau perempuan itu amatullah, kalau laki-laki Abdullah. Ini dari sisi bahasa. Tapi apa yang Allah firmankan ketika walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, nanti insyaallah kita akan pelajari lebih dalam tentang doa ini, menunjukkan kepada kita ketika Allah menyebutkan sifat-sifat yang semuanya terkait dengan effortnya kita sendiri, apa yang kita perbuat. Setelah itu kita membicarakan tentang bagaimana kita mendelegasikan, bagaimana kita menyerahkan estafet penerus. Bahwa doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ini adalah pesan juga kepada kita yang doa bahwa inti bakal kita bakal mati. Kita bakal meninggalkan dunia ini, dan siapa yang bakal nerusin amalan kita? Itu di antara pesan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Wallahu a'lam. Insyaallah nanti kita akan bahas pada kajian yang selanjutnya.
Mungkin ini ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah pembahasan kita yang insyaallah masih ada beberapa sifat-sifat ibadur rahman yang belum kita bahas, yang insyaallah pada pertemuan yang akan datang lebih kita dalami lagi. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Ingat ikhwah fillah bahwa ilmu tidak akan bermanfaat kecuali diamalkan. Dan kita selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Manfaatnya ilmu, langgengnya ilmu adalah ketika kita amalkan. Wallah la yanfa. Dan itu akan, jangan sampai di antara nasihat salafun salih terdahulu ketika melihat orang yang senang belajar, senang hadir majelis ilmu, senang ngaji dan sebagainya, tapi amalnya tidak seimbang dengan apa yang dia pelajari. Kenapa ente ngumpulin dalil untuk nyerang ente nanti pada hari kiamat? Itu yang ditanya oleh para ulama itu. Kenapa ente nambahin musuh? Karena bakal tambah kena banyak pasal ente ketika ente mendapatkan banyak ilmu tapi tidak ente amalkan. Ente akan ditanya, kamu sudah tahu ini, kenapa kamu tidak amalkan? Kamu sudah tahu itu, kenapa kamu lakukan? Kamu tambah banyak pasal yang semakin tahu, semakin banyak beban yang harus kita kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.